Assalamualaikum. Halo Moms and Lovers, selamat malam. Halo Kak Tania, selamat bergabung. Kak Indah, selamat bergabung. Kak Tara, selamat bergabung. Wah, banyak nih yang gabung nih. Gimana di Lovers and Moms kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Boleh nih komen di kolom komentar gimana nih kabar kalian, karena aku pengen tahu nih kabar kalian gimana, karena kan kondisi saat ini ya kondisi yang gak menentu ya, kadang hujan dari pagi, kadang panas, dan ini juga yang nyebabin banyak yang sakit nih. Jadi Mom and the Lovers, jaga kesehatannya ya, minum banyak vitamin, jangan telat makan, oke? Oke, karena biasanya yang live ini Kak Gaby dan sekarang aku memperkenalkan diri dulu nih, biar kita sama-sama enak gitu ya. Aku kenal sama Moms and the Lovers, and Moms and the Lovers juga kenal sama aku. Jadi perkenalkan, nama aku Nur Anila Setiawan, biasa dipanggil Nila gitu, oke? Halo Kak Arnita, Kak Tata, selamat bergabung yang baru bergabung. Biasanya kan Kak Gaby nih yang sering live ya. Mungkin Kak Gaby mau say hello Kak? Hai, assalamualaikum. Oke, jadi nggak apa ini ya Kak Gaby, aku ganti ini ya. Oke. Gimana nih kabarnya Moms and the Lovers? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga kesehatan. Aku udah memperkenalkan diri juga ya, nama aku Nila dipanggilnya. Jadi kita kenalan nih, ada Kak Saski. Hai Kak Saski, hai. Ada Bos Titin, hai. Sejam ke depan akan berbincang-bincang sama aku, dan tentunya aku nggak sendiri ya guys. Kan Moms and the Lovers, aku nggak sendiri di sini. Nanti akan ada pembicara atau narasumber yang super mantap, yang super keren, yang ahli di bidangnya, yang bakalan nih memberikan pengalaman, memberikan ilmunya kepada kita mengenai parenting nih teman-teman. Nih Moms and the Lovers, jangan lupa nih, karena ini perdana Instagram Live yang diadakan oleh di Uncle di es krim teman-teman. Jadi ini live yang spesial, live Instagram yang spesial banget gitu teman-teman. Bangetnya tuh bukan banget aja, jadi banget ini the first time Uncle di mengadakan Instagram Live mengenai parenting. Jadi di sini Uncle di akan menemani para moms nih untuk untuk perkembangan si kecil gitu, oke? Jadi stay tune untuk 40 menit ke depan di live ini ya teman-teman Moms and the Lovers, oke? Dan juga teman-teman Moms and the Lovers, kita juga nanti ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan untuk para moms yang ingin menanyakan terkait nanti pembahasan mengenai parenting ini melalui kolom komentar ya, langsung aja. Dan juga gak ketinggalan nih Moms and the Lovers, kita punya door prize, punya voucher es krim. Jadi siapkan pertanyaan terbaik Moms and the Lovers, oke? Nih aku tunjukin ya, aku spill dikit nih door prize-nya. Yeay, ini ada apa nih? Cuper untuk para moms yang nanti akan mendapatkan hadiah pertanyaan terbaik. Jadi siapa yang pertanyaannya? Oke tuh, Bos Titin mau. Oke. Untuk moms Bos Titin silahkan untuk mengajukan atau menyiapkan pertanyaan yang belum dimengerti, nanti langsung aja di kolom komentar, oke? Ada juga nih, gak usah khawatir nih untuk mungkin ya untuk untuk di lovers yang masih jomblo atau masih single yang belum menikah, tenang aja. Kalau misalkan kalian gak mau ini, kita ada juga voucher es krim gitu teman-teman. Oke Kak Dini Anggraini, oke Kak, kalau mau siapkan pertanyaan terbaik kakak ya. Oke, jangan lupa siapin pertanyaannya.
Oh ya teman-teman, karena waktu sebentar lagi nih kita akan memulai sesi kegiatannya nih. Pokoknya jangan lupa, ini spesial banget banget. Bangetnya tuh bukan pakai banget ya. Jadi itu banget banget, ini tuh live Instagram pertama di Uncle di es krim. Oke? Oke. Mungkin aku catat dulu ya di sini tema mengenai pembahasan live Instagram kita pada malam hari ini. Oke? Aku catat dulu ya. Gimana ya biar anak paham yang moms yang moms sampaikan. Nah, karena waktu menunjukkan pukul, sebentar ya Kak Gebi, sudah menunjukkan pukul 19.31. Oke, waktunya kita bergabung atau Kak Cici bergabung. Sebentar ya, kita undang dulu terlebih dahulu Kak Cici atau Bunda Cici yang akan memberikan ilmu atau sharing-sharing kepada kita semua nih. Oke, sebentar. Sebentar, kita menunggu Bunda Cici untuk bergabung bersama kita di sini. Halo. Hai. Suaraku jelas nggak? Jelas banget Bunda, jelas. Ya? Udah oke. Bunda gimana nih kabarnya Bunda? Sehat Bun? Alhamdulillah baik. Suaranya kok agak jauh Kak Nila? Siap, aman. Bunda, aman, ya? Aku memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Nila yang bahkan nemenin Bunda Cici berbagi ilmu parentingnya kepada kita sendiri. Dan Moms and Lovers juga mungkin udah nggak sabar nih mau mendapatkan ilmunya dari Bunda Cici nih. Nah, Moms and Lovers di sini sudah hadir bersama kita Bunda Cici. Nah, Bunda Cici ini seorang konten kreator yang sering membagikan kehidupannya mengenai parenting atau perkembangan si anak ya, atau perkembangan si kecil nih. Dan juga Mbak Cici ini atau Bunda Cici ini seorang yang sering mengisi acara-acara atau kegiatan seperti sekarang Instagram Live ataupun webinar mengenai parenting. Mungkin itu aja Bunda Cici. Mungkin kita bisa mulai ya Bunda. Boleh, silakan. Bunda gimana kabar Nafisa ya Bunda? Iya, betul sekali Nafisa. Sehat ya Bunda, adiknya juga sehat ya Bunda ya? Sehat. Mudah-mudahan Moms and Dads yang malam hari ini bergabung ya di live aku bersama dengan The Uncle D juga dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan suaraku jelas karena ini habis nyinden kayaknya jadi agak serak. Ya? Iya, betul. Jelas kok Bunda, suaranya jelas banget. Sehat ya Bunda ya? Betul sekali, alhamdulillah. Nanti untuk yang mau tanya boleh banget di sesi kita ngobrol langsung aja. Mungkin kita diselingi pertanyaan juga boleh banget ya Kak Nila. Ya. Bunda gimana Bunda? Ini kan kita temanya menarik nih Bunda yang mengenai komunikasi. Bunda kan banyak nih kegiatan yang Bunda lakukan ya. Aku juga sempat lihat nih di Instagram banyak hal-hal yang Bunda lakukan dengan si kecil nih, dengan Nafisa atau adik. Itu bagaimana sih Bunda memulai kegiatannya gitu dengan si kecil? Maksudnya gimana nih, waktunya atau jenis kegiatannya atau gimana? Boleh Bunda semuanya aja, jenis kegiatannya ataupun kegiatannya atau waktunya juga nih. Jadi mungkin yang baru
ketemu sama aku gitu ya malam hari ini, perkenalkan aku Cici Desri. Jadi aku seorang konten kreator, tapi memang alhamdulillah banget sudah menyelesaikan diploma Montessori, sehingga yang awalnya membahas tentang lifestyle family sekarang lebih fokus ke konten tentang tumbuh kembang anak. Yang mudah-mudahan itu bisa memotivasi semua orang tua gitu ya, terutama orang tua muda yang kalau ngomongin soal pengasuhan itu nggak langsung tentang sesuatu yang serius atau sesuatu yang menegangkan gitu ya. Ternyata parenting atau pengasuhan itu juga bisa dilakukan dengan fun gitu ya, dengan sangat menyenangkan. Nah, baik. Kalau ngomongin soal kegiatan, karena aku memang concernnya adalah di kegiatan edukatif anak di rumah gitu ya, bersama dengan anak-anak. Aku tuh mulainya dari usia mulai Nafisa 8 bulan. Tapi belum intens karena pada saat itu masih kerja ya. Dan mungkin di sini ada moms and dad juga yang punya kesibukan kerja office hour dari pagi sampai sore atau mungkin sampai malam hari gitu ya. Tapi punya keinginan untuk membersamai anak-anak di rumah. Nah, cocok banget malam hari ini kita akan bahas tips dan juga triknya. Kemudian kalau ngomongin kapan sih aku mulai berkegiatan itu sendiri, tadi mulai 8 bulan Nafisa udah mulai berkegiatan, hanya saja belum intens. Dilakukannya itu hanya weekend aja. Sabtu, Minggu, dan juga kalau hari-hari biasa itu paling setelah pulang kerja menjelang tidur seperti itu. Nah, kemudian ketika Nafisa umur 18 bulan, aku memutuskan untuk resign, untuk jadi stay apa namanya di rumah gitu ya, jadi ibu rumah tangga lah gitu. Judulnya seperti itu. Kemudian dari situ aku mulai berpikir bahwa kayaknya aku butuh upgrade ilmu nih, karena anak pertama terus nggak tahu, nggak punya pengalaman apa-apa, bingung gitu kan, harus ngapain ya, harus diapain ya anakku gitu, stimulasinya seperti apa, psikologisnya harus gimana gitu, sampai akhirnya aku memutuskan untuk mengambil diploma Montessori yang alhamdulillah sudah selesai, dan kemudian kegiatan-kegiatannya seperti bisa dilihat di akun Instagram @cicidesri dan juga @joyfulparenting101 seperti itu. Jadi kalau dulu tuh awalnya masih yang untuk pribadi, dokumentasi yang kami ambil gitu ya, itu tidak kami share ke publik, bener-bener hanya ya udah koleksi dan juga sekedar untuk kenangan aja gitu, aku sama Nafisa sama suamiku. Tapi kemudian ketika pandemi, aku melihat sering menemukan banyak sekali orang tua yang posting di sosial media udah mulai bingung nih, aduh anakku udah mulai bosan di rumah, anakku udah mainnya gadget terus, kalau enggak dia nonton TV terus, sampai begadang main games dan lain sebagainya. Meskipun memang usia sekolah sudah mulai sudah menggunakan gadget karena sekolah jarak jauh gitu ya, sekolah online. Tapi penggunaan gadgetnya itu jadi berlebihan, bukan di belajarnya, tapi di hal-hal yang kayak main games lah, kayak nonton yang lain-lain seperti itu ya, yang lebih ke negatifnya gitu seperti itu. Pada akhirnya aku berpikir bahwa mungkin kalau aku share di sosial media kegiatan edukatif ini bisa bermanfaat kali ya gitu untuk teman-temanku yang apa namanya yang lagi kesulitan atau kebingungan cari ide untuk kegiatan anaknya di rumah. Sampai akhirnya ya udah deh, Bismillah gitu ya, aku minta izin dulu tuh ke anakku karena kan seperti apapun yang akan in frame itu Nafisa kan, aku minta izin boleh nggak mama kalau posting gitu. Terus dia bilang saat itu dia masih umur 2,5 tahun lah, dia belum paham banget, cuman dia taunya adalah foto dia akan dilihat orang banyak gitu. Oh ya udah, dia cuma bilang gitu doang. Oh ya udah. Akhirnya kesini ternyata responnya itu positif gitu ya, dari teman-teman yang sudah memang circle aku gitu. Kemudian juga followers baru yang jadi pada akhirnya jadi teman di dunia maya gitu ya, di sosial media. Mereka recruit gitu, bikin juga permainan sama anak-anaknya yang mention dan juga tag aku. Terus aku kasih tahu ke anakku, ke Nafisa, Dek ternyata kamu punya temen baru banyak loh, banyak yang ngikutin kamu untuk main ini, untuk main itu, dan dia senang banget. Sampai akhirnya itu juga jadi salah satu yang memotivasi Nafisa untuk yuk kita kegiatan lagi yuk, supaya banyak orang, banyak teman-teman yang coba juga gitu. Awal mulanya seperti itu sampai akhirnya sekarang usianya udah 6 tahun. Oke, Bunda, ini Bunda, halo? Ya, Jelas suaraku kok? jelas nggak? Jelas kok, jelas Bunda. Aman. Bunda, ini sangat menarik ya, berawal dari individu gitu ya Bunda, dan Betul. akhirnya positif ya dari teman-teman Bunda, akhirnya Bunda berkenan untuk memberi gitu Bunda. Nah, tadi Bunda bilang ya Bunda sempat awalnya bekerja ya Bunda. Nah mungkin moms and dad yang menonton nih mungkin bingung nih Bunda cara membagi waktu dengan bermain dengan si kecil
Dan pekerjaan itu Bunda gimana biasanya Bunda caranya? Kalau untuk orang tua yang bekerja terutama gitu ya, sepengalaman aku dan memang apa yang aku pelajari gitu ya, untuk berkegiatan atau berinteraksi lah, untuk berinteraksi sama anak itu paling enggak 10 sampai 15 menit per hari itu sebenarnya udah cukup. Tapi tanpa distraksi, tanpa disambi pekerjaan yang lain, tanpa gadget tentunya, karena biasanya banyak dari kita yang nemenin anak main sih, tapi anaknya main sendiri terus kita main gadget gitu ya. Harus diluangkan waktunya, harus disempatkan paling nggak 10 sampai dengan 15 menit per hari. Seperti itu. Apakah sebelum berangkat kerja ataukah setelah pulang kerja. Dan sisanya mungkin di hari Sabtu dan juga hari Minggu itu bisa melakukan kegiatan yang lainnya. Apakah di indoor ataukah outdoor, mungkin sambil olahraga atau sambil main di playground, itu kan bisa juga dilakukan. Dan kalau ngomongin kegiatan sama anak itu jangan yang langsung membayangkan sesuatu yang rumit gitu ya. Harus bereksperimen yang butuh material yang lengkap gitu. Yang repot, yang bikin rumah berantakan, jangan ke sana dulu. Sesederhana kita main tebak-tebakan, tebak lagu, tebak binatang gitu ya. Binatang apa misalkan yang badannya loreng-loreng. Anak bisa aja jawab kucing, bisa aja jawab harimau gitu ya. Atau binatang yang lainnya yang memang dia sudah tahu. Itu kan sekaligus juga mengeratkan bonding kita, kemudian meningkatkan kosakata anak juga, kemudian banyak sekali manfaatnya untuk anak dan juga untuk orang tua. Jadi kalau ngomongin soal kegiatan, jangan langsung ke hal-hal yang rumit, yang repot gitu. Karena kita pasti kalau yang kerja kan terbatas sama waktu, tenaga juga udah keburu capek gitu ya. Kalau Sabtu Minggu juga mungkin pengennya leye-leye, pengennya tiduran, istirahat gitu. Bahkan perihal yang kayak nyanyi bareng, mungkin main-mainan. Kalau aku sebenarnya lebih suka mainan tradisional gitu ya. Dia kayak main congklak gitu kan, itu nggak yang banyak gerak tapi seru juga gitu. Ada matematikanya juga, motorik kasar halusnya juga ada, bondingnya juga dapat, banyak banget manfaat yang didapatkan. Jadi balik lagi kalau ditanya untuk orang tua yang kerja 10 sampai dengan 15 menit per hari itu udah cukup banget. Ya Bunda, berarti tidak harus full time ya Bunda ya. Jadi moms and Betul. dads setelah pulang kerja atau sebelum kerja ya Bunda. Mhm. Mhm. Kalau dari kegiatan yang Bunda yang Bunda sudah lakukan dengan si kecil itu, dampak yang Bunda rasakan itu kira-kira apa Bunda? Kalau dampak lebih ke manfaatnya gitu ya dari jadi banyak sekali teman-teman gitu ya yang tanya atau mungkin teman-teman baru gitu yang DM, kok bisa sih anaknya duduk lama gitu saat berkegiatan? Aku kayaknya anakku kalau lagi diajakin berkegiatan tuh ya kadang-kadang berasnya dihambur-hamburkan atau kalau enggak airnya dituang gitu ya, jadinya berantakan gitu rumahnya. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat gitu di sosial media, di akun saya, terlihat Nafisa duduk tenang, itu bukan yang tercipta dari 1 atau 2 hari, 1 atau 2 bulan. Tapi lagi-lagi di awal saya bilang bahwa kegiatan itu sudah kami lakukan sejak dia secara intens 18 bulan, 2 tahun kurang. Sekarang anaknya udah 6 tahun. Artinya kurang lebih 3 tahunan ya untuk membuat dia menikmati sebuah kegiatan gitu. Jadi nggak instan. Kalau Bapak Ibu melihatnya baru ketemu akun saya baru, terus anaknya yang sebelumnya tidak berkegiatan kemudian besok baru diajak ingin langsung menurut gitu ya, ingin langsung diam, ya mungkin ada yang bisa tapi mungkin juga ada yang nggak bisa gitu. Artinya ekspektasi kitanya harus diturunkan, jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap anak-anak seperti itu. Nah, kalau manfaat yang saya rasakan terutama di kemandirian, karena kita memberikan orang tua ya terutama siapapun itu termasuk saya yang memberikan kebebasan untuk anak untuk mengeksplorasi, untuk mencoba hal-hal baru, itu pasti anaknya jauh lebih mandiri. Hal yang paling saya rasakan adalah karena Nafisa itu kan selama 2 tahun lebih harusnya masuk sekolah, dia benar-benar stay di rumah, aktivitas kegiatan sama saya di rumah. Baru masuk TK itu kemarin 5 tahun. Sempat khawatir kira-kira anaknya mau nggak ya, betah nggak ya? Karena ada aja kan anak-anak yang pas masuk sekolah nangis, harus ditungguin orang tuanya. Dan ternyata alhamdulillah enggak. Dia tuh malah yang ya udah mama gak usah tungguin aku masuk sendiri. Dia masuk sendiri terus aku disuruh pulang gitu. Akunya yang malah baper ya, lo kok gak mau ditungguin ya gitu. Itu salah satu hal yang amazed banget gitu ya. Wah,
ternyata meskipun dia nggak pernah ikut playdate offline sama teman-teman baru, nggak pernah ikut kegiatan lain-lain, tapi dengan kita percaya, kita ajak dia berinteraksi dan berkegiatan di rumah secara rutin, secara konsisten, mandiri itu tumbuh secara natural gitu. Kemudian di rumah juga kelihatan banget dia yang meskipun oke lah di umur 5 sampai 6 tahun dia mungkin kadang-kadang ngeberantakin rumah atau tidak membereskan mainannya lagi misalkan itu mungkin 1-2 kali masih terjadi ya namanya masih anak-anak. Tapi 90% gitu ya aku ngerasain nggak terlalu banyak di rumah. Jadi aman banget gitu ya sama anak-anak yang kita kasih kebebasan untuk ruang bereksplorasi itu jauh lebih bisa mandiri, jauh lebih tanggung jawab anak. Itu sih manfaat yang aku rasakan gitu loh Kak. Oke, manfaatnya banyak banget ya Bunda. Paling Mm-mm. ini kemandiriannya ya Bunda. Mungkin Bunda sempat kaget sih. Betul. Yang lain nih kalau ditinggal sekolah pada nangis. Ini Nafisya tidak ya Bunda ya. Uh, Kalau ini apa ya? Hambatan gitu. Kadang kan ada aja ya Bunda hambatan ketika kita mau memberikan edukasi ke si kecil gitu. Yang Bunda kan ini hambatannya. Kalau hambatan itu di mood ya, moodnya anak gitu. Biasanya anak itu kan kalau malamnya tidurnya telat, tidurnya kurang berkualitas, bangunnya telat, itu udah pasti moodnya kurang bagus. Kalau kita ajak kegiatan, wah dia bisa uring-uringan, ya dia bisa ngambek, dia bisa kesel seharian gitu kan. Terus dari cukup makan apa enggak? Jangankan anak-anak kita aja kalau lapar udah nggak bisa konsentrasi, udah nggak bisa fokus ya. Jadi anak-anak ini kalau dia kurang makan, udah pasti saat berkegiatan juga dia kurang optimal jadinya. Termasuk juga kalau dia lapar, misalkan pagi sarapannya kurang, otomatis kegiatannya kurang optimal juga. Kalau dia mendekati makan siang terus kita paksain berkegiatan, itu juga sama. Anak jadi kurang fokus, kurang konsentrasi karena kondisinya dia lagi lapar gitu kan. Lebih baik break dulu, istirahat dulu, kasih kesempatan anak untuk istirahat, kasih kesempatan anak untuk makan terlebih dahulu. Nah, untuk moms and dads yang sudah bergabung, jadi sebenarnya respon anak saat bermain atau saat belajar, saat berkegiatan, atau saat melakukan apapun itu ada 3, dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu kondisi, emosi, dan juga sensasi. Emosi, kalau anaknya lagi kesel, lagi marah, lagi bete, terus kita ajak kegiatan, udah pasti nggak akan optimal. Malah yang ada biasanya cekcok ya, kata mama kan begini gitu. Terus dianya, aku kan lagi males gitu. Jadi ini adu argumen gitu, jadi berantem pada akhirnya. Kemudian yang kedua adalah kondisinya. Kalau anak kondisinya lagi nggak sehat, lagi nggak fit, diajak kegiatan ya sama, dia juga mungkin akan lemes gitu ya. Jadi kurang tertarik, kita paksain juga malah akhirnya mungkin akan lebih buruk di kesehatannya. Yang ketiga sensasi. Sensasi ini adalah respon anak terhadap apa yang kita berikan sama mereka gitu ya. Misalnya aja kita mau ajak anak itu berkegiatan di luar rumah. Cuacanya lagi terik banget. Sensasi yang anak rasakan itu nggak nyaman karena mataharinya panas ke badannya dia. Otomatis kegiatannya pun kurang efektif gitu ya. Dia kurang bisa menerima informasi yang harusnya bisa dia serap. Jadi makanya kondisi, emosi, sama sensasi itu harus yang tipikal, harus yang bagus untuk anak-anak saat kita ajak berkegiatan. Anaknya lagi sakit, ya udah nggak apa-apa, kita kasih kegiatan yang relax aja gitu ya, yang slow aja, yang duduk atau mungkin sambil rebahan, sambil baca buku, sambil mendongeng itu bisa banget. Kalau memang cuacanya lagi terlalu dingin atau terlalu panas atau anaknya mungkin lagi nggak suka main air, ya udah kita cari solusi lain gitu. Kalau Kanila sudah berkeluarga atau masih single nih? Alhamdulillah Bunda masih single. Tapi kan Betul, betul, betul. Di aku suaranya agak putus-putus, agak nge-freeze. Apakah aku harus aman mempersiapkan di diri ya Kanila? Bunda ya. Kalau single. Kanila suaranya agak putus-putus. Mungkin teman-teman yang Bunda, join malam Bunda hari Cici. ini bisa Kanila yang nge-freeze atau seperti apa? Maaf Bunda suara. Iya.
Di aku Sebentar ya nge-freeze Bunda. ya. Atau di aku? Ini Dibantu ya, teman-teman malah teman-teman coba dibantu. Apakah tidak amankah? aman-aman, Kak, aman. Bunda aman Bunda. Aman ya. Jadi gimana Bunda, walaupun aku masih single ya Bunda, tapi aku harus mempersiapkan ya Bunda ya. Bener banget. Makanya aku tuh kemarin tuh aku kaget gitu ya. The Uncle D mengundang aku untuk talk show. Wah serius? Biasanya kan akun-akun parenting gitu ya yang memang concern di soal pengasuhan. Serius ini iya kita memang aware sama para orang tua, kita ingin mewadahi para orang tua, mengedukasi gitu. Jadi nggak cuma sekedar marketing aja gitu ya, hanya jualan produk tapi keren banget Dangkel di ini perhatian banget nih sama followersnya, sama audiens, memberikan ruang untuk sama-sama belajar. Semoga kedepannya makin banyak tema-tema yang lebih menarik ya, dilancarkan Instagram Live-nya. Bunda amin. Nah iya Bunda, kita karena dari segi apa ya, followers banyak nih moms-moms atau dads muda, makanya kita harus concern juga nih berikan pemahaman parenting gitu Bunda. Bunda, Betul, kalau kita betul. berkegiatan dengan si anak kecil atau si uh, ini si anak kecil ini atau si Ananda ini, kadang kan kita berantakan lah atau apalah, takut berantakan, nah itu hati gitu. Untuk hal itu bagaimana Bunda? Ya kalau ngomongin soal berantakan tuh udah jadi salah satu resiko ya. Untuk siapapun yang punya anak kecil, yang punya toddler, yang punya baby di rumahnya harus siap dengan kondisi rumah yang tidak ideal ya. Agak sedikit messy, agak sedikit berantakan gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Apalagi mungkin untuk moms and dads yang di rumahnya tuh nggak pakai bantuan pihak ketiga, apakah ART ataupun NI gitu ya. Itu harus settle sendiri. Udah pasti ada waktu-waktu di mana kita ngerasa kelelahan, butuh istirahat. Ya udah menjeda, melambat aja terlebih dahulu, istirahat aja dulu gitu ya. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menyelesaikan semua pekerjaan di waktu yang bersamaan. Nah kalau ngomongin soal kegiatan dan juga hal-hal yang berantakan, jadi kalau tips dari aku adalah membuat satu area di mana anak-anak ini bisa bebas bereksplorasi gitu loh. Kalau misalnya moms and dads punya satu ruangan yang memang aman untuk anak gunakan, yang tidak dipakai misalkan gitu ya, kayak ada satu ruangan atau satu kamar yang oke lah ini bisa dipakai anakku untuk bermain. Coba aja bikin satu set di situ. Jadi anak-anak di situ boleh main tuang menuang, boleh main beras, boleh main biji-bijian gitu ya. Juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalaupun berantakan, kita tidak terlalu lelah untuk membereskannya karena hanya satu ruangan itu saja gitu. Kemudian kalau misalnya moms and dads ini ada keterbatasan ruangan, kamar sudah terpakai semua, ruang tamu juga sudah penuh barang-barang, ruang keluarga juga sudah ada, mungkin bisa di set satu area aja, misalkan pakai karpet gitu ya. Kita gelar karpet di ruang keluarga, itu adalah play cornernya anak-anak. Jadi kamu boleh bermain, memainkan material ataupun mainan kamu yang sudah mama set di sana, tapi hanya di satu area itu aja. Jadi jangan di sana berantakan, belum diberesin, kemudian dia pindah ke ruang tamu, dia berantakin lagi ruang tamu. Karena bukan apa-apa, bukan berarti kita memberikan kebebasan untuk anak, terus anak bergerak sebebas-bebasnya, enggak ya. Kita harus mengukur juga kemampuan diri, seberapa menit atau seberapa jam kemampuan kita bisa membereskan rumah. Kalau kita membebaskan anak bener-bener sebebas-bebasnya tanpa aturan, energi kita akan capek untuk ngeberesin mainannya aja gitu loh. Ujung-ujungnya malah emosi kita yang nggak stabil. Ujung-ujungnya malah emosi kita yang meledak dan anak juga yang akan jadi korbannya. Jadi yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah kebebasan dengan batasan. Anak-anak kita kasih kebebasan untuk bergerak, untuk bereksplorasi, tapi dengan batasan-batasannya apa? Setiap keluarga punya aturannya masing-masing, tinggal dibuat, tinggal di set. Kamu boleh di sini, tapi kamu nggak boleh di sini, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah selain tadi area, biasakan untuk melibatkan anak dalam membereskannya kembali. Mungkin saat berkegiatan kita ajak anak untuk menyiapkannya. Oke, hari ini kita mau
Misalnya memeras spons gitu ya menggunakan air. Kakak mau bantu mama apa enggak? Gitu. Jadi kamu siapin sponsnya, diambil di sana tempatnya dan lain sebagainya. Kita set di meja bareng-bareng berkegiatan. Jika sudah selesai, ajak anak untuk membereskannya kembali. Tapi bukan memerintah atau menginstruksikan gitu ya. Kalau anak itu kalau diperintah malah biasanya menolak. Tapi kita ajak bareng-bareng gitu. Mama beresin ini, kakak beresin ini, atau mama beresin ini, adik beresin ini. Biasanya kalau diajakin kerja sama, dia mau terlibat. Karena pasti Kanila juga waktu kecil atau mungkin punya ponakan atau punya adik, anak-anak itu cenderung pengen ikut campur gitu ya, pengen dilibatkan gitu dalam kesehariannya. Mamahnya lagi ngulek, dia pengen ngulek. Mamahnya lagi masak, dia pengen ikut-ikutan metikin sayurannya. Mamanya lagi ngelapin meja, dia juga pengen ikut-ikutan. Sebenarnya di dalam diri anak itu ada inner teacher gitu loh istilahnya. Jadi jiwa-jiwa pembelajar yang tanpa harus kita paksa, mereka tuh mau belajar, mau mencoba sesuatu. Tinggal kitanya aja yang memfasilitasi. Termasuk hal-hal untuk membereskannya kembali, untuk merapikannya kembali, seperti itu. Oke, berarti lebih ke kita menyiapkan tempat ya, Bunda ya, untuk tidak apa ya, untuk gitu, nggak kemana-mana nih berantakannya, biar kita Yes, juga apa ya Bunda ya, beresin ini, beresin itu ya. betul sekali. Kanila mungkin mau coba jawab pertanyaan yang udah masuk. Sepertinya sudah Boleh? cukup baik. Kita scroll Oke, dulu. ini Bunda. Dan tadi dibantu juga sama Mbak Gebi, tadi sudah dicatat karena takut kelewat ya Oh, Bunda oke. ya. Boleh, boleh. Ini nih. Menerapkan komunikasi efektif antara orang tua dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Apakah ada perbedaan dalam menerapkan love language-nya nih Bunda? Oh, language itu Bagaimana? kalau love language itu sebenarnya ya ibaratnya laki-laki sama perempuan apakah beda? Perempuan sama perempuan aja bisa beda gitu ya. Bahasa kasih, bahasa cinta kita, bahasa ada yang senang. Amankah? Aman? Oke. Okay. Apakah senang dipeluk? Aman? Halo Bunda, ini Bunda nge-freeze gitu Ya? Bunda. Oke. Apa di aku? Saya akan tunggu dulu. Di aku masih lancar. Lancar nggak? Oke Bunda. Aman ya? Baik. Aman, Bunda. Jadi balik lagi, bahasa kasih atau bahasa cinta setiap anak itu pasti beda-beda, apalagi perempuan sama laki-laki. Ada yang senang dipeluk, ada yang senang di lewat apa namanya sentuhan, lewat kata-kata gitu ya. Kalau anak perempuan kan paling senang mungkin di lewat apa pemberian hadiah, itu juga kan bisa. Ya banyak banget ragamnya untuk bahasa kasih atau bahasa cinta ini. Jadi kalau balik lagi tadi cara komunikasi anak perempuan sama anak laki-laki itu juga sama, udah pasti beda. Kalau anak perempuan mungkin kita kalau ngomong bisa yang agak panjang, tapi hal-hal yang halus disentuh hatinya gitu ya. Katakanlah dipuji dulu, disanjung ya, bukan dipuji, disanjung terlebih dahulu. Tapi kalau laki-laki biasanya lebih senang yang singkat gitu loh. Kalau kalau dinasehatin panjang lebar, mereka justru malah yang nggak masuk kok kayaknya gitu nasihat kita. Kita perbedaan yang paling terlihat. Kemudian komunikasi antara apa anak laki-laki dan anak perempuan dari karakternya juga sudah pasti berbeda, apalagi dari usianya. Seperti itu. Oke Bunda, jadi ada perbedaan-perbedaannya Bunda ya, sedikit. Dan satu lagi, Perhatikan. Oke, satu lagi mungkin aku mau menambahkan cara komunikasi ke anak-anak itu, kalau misalnya kita bingung gimana ya cara membedakan, karena kan pasti beda ya, tapi gimana ya caranya dari perbedaan itu ada satu kesamaan anak laki-laki maupun anak perempuan, yaitu kejelasan. Kita tuh nggak bisa ngelarang anak, hanya nggak boleh atau jangan, atau misalnya pokoknya kata mama jangan ya jangan, ya anak-anak tuh nggak bisa menerima
itu aja gitu loh. Larangan seperti itu tuh nggak bisa mereka terima, harus ada alasannya yang jelas. Jadi saran saya adalah kalau saya pun sama ya, yang baik ini kan laki-laki ini PR banget, saya juga harus belajar lagi gitu kan. Anak laki-laki sama anak perempuan, kalau kita memang melarang sesuatu, kan kenapa dilarang? Apakah karena berbahaya, ataukah karena belum waktunya gitu ya, atau karena waktunya tidak tepat? Itu disampaikan aja, dijelaskan secara jelas pastinya kepada anak-anak dan dengan bahasa yang mereka mudah mengerti gitu. Semoga tadi untuk Kak Wina nih, Mhm. semoga ini ya Kak akan jawab pertanyaannya ya Kak. Oke Bunda, Oke. Bunda cara komunikasi Bunda sama Nafisa itu seperti apa sih Bunda? Komunikasi ya, anak perempuan ya. Memang kalau dulu sebenarnya dia tuh tipikal anak yang enak diajak ngobrol gitu ya. Tapi sekarang masuk ke 6 tahun, dia sedang menemukan karakter baru, di mana kalau diajak ngobrol itu dia biasanya apa ya, berargumen sendiri gitu loh. Menurut aku kayak gini, jadi menurut mamahnya A, menurut dia bisa B. Tapi itu wajar, karena memang setiap anak bertumbuh, itu pasti kan dia menemukan karakter baru, menemukan sifat baru gitu ya, menemukan kemampuan ataupun keahlian baru termasuk berargumen atau beropini. Dia sedang mempertahankan apa yang menurut dia baik, apa yang menurut dia kayak nge-freeze ya. Aman? Kanila di aku nge-freeze aman, masih aman, lancar ya. Halo? Halo? Oke. Oke, bisa ya dilanjutkan ya. Ya, jadi balik lagi kalau cara berkomunikasi aku sama anak-anak di rumah, kuncinya namanya komunikasi ya, adanya interaksi. Jadi nggak cuman aku yang ngomong terus anak-anak yang dengerin gitu, itu nggak terjadi secara dua arah. Adanya interaksi dan pastinya saling menghargai. Karena misalnya gini, meskipun anak-anak itu terlihat seperti anak-anak, tapi kita tetap butuh untuk menghargai mereka, perlu untuk menghargai mereka sebagai satu individu, sebagai bagian dari keluarga. Kita perlu mendengarkan pendapat mereka. Sesederhana misalnya kita mau makan apa, kita boleh aja tanya ke anak mau makan apa, gitu ya. Kita kasih kesempatan mereka untuk beropini atau berpendapat. Itu juga melatih keberanian mereka suatu saat misalnya umum di area playground dia kemudian ada gitu ya, di tempat umum, kemudian ada temannya yang buru, dia bisa bisa berargumen, dia bisa menyampaikan jaringan di Kak Nila. Oke, okay. It's okay ya, aku sambil lanjutkan lagi ya. Oke, nah kemudian ngomongin lagi soal komunikasi, tidak hanya kita yang mengerti kondisi anak, tidak hanya kita yang menghargai anak, tapi anak juga kita kasih ruang untuk mengerti kita, gitu ya. Jangan sampai karena ibu ataupun ayah dituntut untuk mengerti anak-anaknya harus ngalah terus, kemudian anak-anak ini merasa diistimewakan, jadi mereka tidak apa ya, kurang sensitif atau kurang peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka juga anak-anak nih, anak-anak juga perlu tahu kalau orang lain itu bisa merasa tidak suka dengan perilaku mereka. Gitu misalnya anak capek pulang sekolah, kalau anaknya nolak karena menghargai, kita harus menghargai gitu ya. Oke, tidak bermain dulu atau tidak berkegiatan dulu. Sebaliknya juga sama. Ketika anak-anak kita nih ngajak main, misalkan, "Mah aku pengen dibacain buku, mah aku pengen diajak menggambar." Tapi kitanya lagi capek, habis beberes rumah atau mungkin baru pulang kerja, kita boleh sampaikan dengan positif gitu ya. Nanti ya nak, mama baru pulang kerja, mama masih capek, mama butuh istirahat, mama mau makan dulu, setelah makan baru kita bisa main atau setelah mandi baru kita bisa baca buku. Disampaikan dengan jelas gitu. Interaksinya, komunikasinya dan saling menghargai. Jadi, oh aku harus orang lain. Oke,
Jadi menyesuaikan kondisi Bunda. Masih putus-putus ya Kak ya? Mhm. Oke, Masih Bunda. silakan. Iya, Suara aku saya lancar. masih standby. Apakah teman-teman gambarnya kurang jelas, suaranya masih putus-putus? Ini hujan Bunda, jadi mungkin kendala di aku udah ganti Jadi, kayak oke, nggak pakai apa-apa. wifi juga. Memang karena online kayak gini harus harus siap ya dengan segala macam ini gangguannya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini malah lebih jelas deh kayaknya nih Kak. Oke, oke. Tadi kita Mm-mm, komunikasi budaya antara Bunda dengan Nafisa, jadi betul. Nah, putus-putus katanya dari ini Kak Ri. terkait Mhm, lanjut Kak. terkait gimana apa ya meningkatkan bonding dengan Nafisa dari Bunda sendiri bagaimana Bunda? Apakah masih terkendala jaringan? Sudah jelas Bunda. Oke ya. Ini mohon maaf sekali ya, Moms and Dads yang bergabung karena terkendala betul sekali. Um, Kak Anggi, sih putus-putus ya. Ya, betul. Oke, jadi kalau ngomongin soal bonding itu kan, itu kan soal keterikatan kita sama anak gitu ya. Caranya tuh banyak sekali sebetulnya. Dan setiap orang tua pasti yang paling memahami kondisi anaknya. Nah, kalau aku pribadi, cara aku untuk membangun fondasi bonding sama Nafisa adalah dengan selalu melibatkan dia di kegiatan sehari-hari. Karena memang aku kan stay di rumah 24 jam, Kak. Beda sama yang kerja gitu kan. Karena aku sehari-hari di rumah, jadi mau nggak mau pasti ketemunya Nafisa lagi, Ziandro lagi, aku lagi, bertiga bener-bener bertiga terus-terusan. Jadi balik lagi kalau ngomongin soal bonding ya udah gitu. Caranya adalah dengan bermain, ngobrol gitu ya. Terus misalkan kalau pagi aku misalkan lagi ngerjain kerjaan rumah, dia mau bantu ya udah kita kerjain bareng-bareng. Bahkan sesederhana kalau abis nyuci kita jemur bareng-bareng, kita lipetin pakaiannya bareng-bareng gitu. Itu cara-cara aku sendiri untuk membangun bonding sama Nafisa. Dan bonding atau kedekatan sama anak itu bukan diartikan sebagai bahwa anak itu bergantung sama kita gitu ya, karena kita harus mengeratkan bonding sama anak, lalu anaknya tuh nggak mau ke siapa-siapa, anaknya nggak mau jauh dari kita, bukan seperti itu. Justru bonding yang aman, secure attachment ya istilahnya seperti itu bisa membangun anak yang tadi aku bilang anaknya jadi bertanggung jawab, anaknya jadi mandiri karena dia merasa aman, dia merasa nyaman, dia merasa bahwa orang tuaku, ibuku, ayahku akan melindungiku, dia berada di sekolah, tapi dia merasa percaya diri gitu. Dengan seperti nge-freeze lagi, anak-anak ini merasa lebih percaya diri gitu. Dari aku ulangin lagi dari bermain, kegiatan sehari-hari, Oke Bunda. bahkan kita
bahkan kita Oh, nonton Bunda. kartun favorit bareng gitu kan. Jadi bukan berarti cara untuk mengeratkan bonding itu selalu dengan kegiatan edukatif, selalu dengan kegiatan yang repot, selalu dengan kegiatan yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di postingan aku gitu ya. Enggak. Kita tidur pelukan aja sambil ngobrol apa yang udah dia lakuin, atau mungkin kadang-kadang sesederhana, tadi mama masak ini enak gak sih, kurang apa, kayak gitu. Aku cuma pengen tahu aja pendapatnya Nafisa gitu ya. Kadang-kadang dia bilang sebenarnya sih agak kurang enak, tapi aku mau ngomong takutnya mama kesinggung gitu. Dia sudah bisa mengutarakan itu, aku udah senang banget. Tapi dia juga untuk apa ya, menghargai usaha mamanya gitu untuk menyediakan makanan. Hal-hal seperti itu tuh bisa mengenalkan karakter anak sama karakter kita juga gitu loh manfaatnya. Oke, Bunda. Jadi lebih ke ini aja ya, Bunda. Bukan berarti kita harus stay 24 jam sama anak kalau meningkatkan bonding ya, Bunda. Kita juga Mhm, bisa betul. menyempatkan waktu menit gitu ya, Bunda. Mhm, Oke, mhm, Bunda. mhm. Mungkin kita ini ada yang nanya. Aku bacain ya, Bunda. Boleh, boleh Kanila. Bun, bagaimana mengubah anak yang introvert untuk bisa terbuka? Aplikasi introvert itu bisa berubah. Caranya biar dia nyaman terbuka ngomong gimana ya? Biar merubah si anak ini yang tadinya introvert mungkin bisa terbuka dengan orang tua tuh gimana sih Bunda cara komunikasinya gitu, atau ada Uh, uh, step-stepnya gitu dari Bunda sendiri, Bunda? mm-mm. Pertanyaannya kurang lengkap sepertinya ya Kanila. Aku harus tahu dulu apakah anaknya perempuan atau laki-laki dan usianya berapa gitu. Karena mungkin untuk mengetahui anak itu introvert atau enggak kan butuh waktu ya. Kadang ada anak yang kok kayaknya pendiam tapi usianya masih 2 tahun. Kita tidak bisa menyimpulkan anaknya pendiam banget karena masih 2 tahun. Biasanya ketemu orang asing ada yang mungkin cepat berbaur, ada juga yang butuh screening dulu gitu loh. Dia butuh beberapa menit untuk melihat sekitar, melihat orang lain, gerak-geriknya. Kalau dia merasa aman, barulah dia panas gitu ya, dia bisa lari, bisa ngobrol gitu. Jadi aku harus tahu dulu sih ininya usia anaknya, kemudian laki-laki atau perempuan. Gitu. Cuman cara komunikasinya secara general atau secara umum, gimana caranya supaya anak itu bisa lebih terbuka sama kita, dibangun dulu bondingnya, kedekatannya. Lagi-lagi adalah bagaimana contohnya aja kayak kita ya, kita ke orang tua kita deh, bayangkannya kayak gitu. Gimana sih kita bisa leluasa cerita sama orang tua kita? Apa yang kita harapkan dari orang tua kita? Kalau kita cerita terus orang tua kita bilang, ya itu sih kamunya yang salah, selalu menyalahkan, selalu menyudutkan, kira-kira kita mau cerita lagi apa enggak? Pastinya enggak dong. Kalaupun mau cerita, aku pasti yang disalahin. Kemudian kalau misalkan kita mau cerita lagi, terus orang tua kita responnya cuek. Ya biasa lah kalau sama teman-teman nanti juga rukun lagi. Misalnya kita berantem sama teman gitu ya. Besok juga rukunan lagi, gak usah lebay, biasa aja. Kira-kira kita akan cerita lagi apa enggak? Kayaknya enggak, karena merasa diabaikan. Jadi ada banyak faktor kenapa anak-anak ini jadi tidak terbuka, jadi tidak menganggap bahwa kita temannya, dari tanda kutip gitu ya, teman yang asik untuk diajak berbicara. Harusnya kita kenali dulu ada cara atau apa nih yang salah sama kita. Evaluasi dulu terhadap orang tuanya, terhadap diri kita dulu. Gimana cara kita ngomong sama anak? Gimana cara kita merespon? Karena kadang-kadang ya gitu, kita sibuk, mungkin kita capek, terus secara tidak sadar bahasa yang keluarnya itu tidak diharapkan sama anak-anak gitu. Atau mungkin orang tuanya perhatian, tapi perhatian banget. Anaknya tidak ingin, anak juga boleh ya berhak untuk punya rahasia gitu. Dalam artian rahasia yang bukan sesuatu yang membahayakan gitu kan. Tapi orang tuanya tuh yang ingin tahu sekali. Tadi di sekolah gimana? Ayo dong cerita dong, teman kamu ngomong apa? Gurunya gimana? Jam segini kamu gimana? Jadi terlalu seperti menginterogasi, pada akhirnya anak-anak ini merasa justru tidak nyaman dan tidak aman saat bercerita gitu loh. Lagi-lagi adalah skill komunikasi kita sama anak ini yang terlalu nanya banyak banget juga jangan, terlalu menyepelekan juga jangan gitu. Tapi lebih ke yang positifnya. Oh, kamu tadi berantem ya sama teman kamu. Kalau boleh tahu kenapa? Itu kenapa? Siapa dulu? Atau masalahnya apa? Kasih kesempatan anak untuk ngomong. Kayak gini 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 kamu sebel ya. Gak apa-apa sih, wajar sebel. Terus kira-kira
gimana? Teman kamu sebel juga apa enggak? Terus menurut kamu, kita tanya lagi, terus menurut kamu biar kamu sama teman kamu mainnya besok akrab lagi, rukun lagi, harus gimana? Seperti itu. Jadi kita komunikasi tidak tidak menggurui, tapi kita ajakin ngobrol gitu ya. Bener-bener timbal balik sama anak gitu. Ya, Tadi yang memperjelas katanya perempuan tidak hmm, oke Bunda, sekarang udah jelas. Sekarang jelas, tapi tadi yang mm-mm. bertanya Bunda, perempuan katanya umur 10. Oh, 10 tahun ya. Kalau 10 tahun, bentar lagi mau remaja ya. Bisa jadi mungkin tadi sebetulnya bisa diterapkan juga ya komunikasi-komunikasi, cara-cara komunikasi ataupun respon yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi mungkin pertama adalah lihat dulu cara kita komunikasi selama ini sama anak seperti apa. Kenapa kok anak tidak terbuka sama kita? Apakah kita terlalu bertanya lebih dalam gitu ya? Tidak memberikan jeda anak untuk punya ruang sendiri, atau kitanya yang kurang menunjukkan simpati sama mereka gitu. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan ya, karena biasanya anak itu mau remaja tuh agak-agak apa ya, agak sedikit tidak terlalu deket banget sama orang tuanya, tapi nggak jauh, enggak, cuman memang mereka sudah punya ruang. Misalkan aku lebih seneng di kamar sendiri, aku lagi seneng tulis diary kayak gitu-gitu. Jadi boleh, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan anak untuk punya ruang privacy. Betul, tadi ada yang komen privacy gitu ya untuk anak-anak menjelang remaja. Mhm. Oke, mungkin untuk tadi yang bertanya, oh, sebenarnya dari Bunda Boleh, Cici silakan. itu memberi bebas atau tidak nih Bunda, untuk Nafisa? Apa ada batasan-batasan tertentu? Nah, oke, jadi ya betul sekali ya. Tadi ada siapa nih? Mbak Nuria Mas, seperti privacy, benar ya. Kita kasih ruang privacy. Nyambungin tadi sedikit ya, Kak Nila. Nah, kalau ngomongin soal batasan, pastinya karena aku belajar fondasinya itu dari metode Montessori. Jadi dalam metode Montessori itu kita orang tua itu harus memberikan kebebasan untuk anak-anak, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk berpendapat atau beropini, kemudian juga kebebasan untuk mengambil keputusan, tapi dengan batasan. Gitu ya, batasannya seperti apa, boundariesnya seperti apa, itu kita tentukan dengan value keluarga masing-masing. Gitu, pastinya setiap keluarga beda-beda ya. Ada yang mungkin apa namanya, kamu boleh berpendapat tapi seperti apa, kamu boleh bergerak tapi seperti apa, itu pasti setiap keluarga beda-beda. Nah, kalau aku pribadi sama, aku kasih kebebasan tapi dengan batasan, dengan tanggung jawab. Misalnya contoh sederhana adalah kita boleh kasih kebebasan anak untuk bergerak, tapi kalau aku batasin kalau malam tuh nggak boleh banyak terlalu bergerak gitu ya. Kenapa? Karena waktunya tidur. Kalau anak jam 8 malam dia masih aktif bergerak, dia mau tidur jam berapa? Gitu. Sementara kebutuhan tidur anak-anak itu nggak boleh berkurang gitu ya, apalagi di usia 6 tahun ke bawah gitu. Benar-benar harus yang apa namanya, kualitas tidurnya baik, waktunya juga cukup gitu ya, supaya apa, dia bisa berkonsentrasi nanti besok di sekolahnya, seperti itu. Kemudian apalagi bergerak di rumah sendiri dengan bergerak di tempat orang lain, apakah di sekolah atau saat bertamu, itu juga pasti kan berbeda, ada batasannya. Kita bisa berikan informasi itu ke anak-anak, edukasi itu juga ke anak-anak. Lalu bergerak saat makan boleh apa enggak? Nah, kalau kita yang muslim pasti kan nggak boleh ya, kalau makan itu kan harus duduk, apakah duduk di lantai ataukah duduk di kursi, itu juga batasan gitu. Jadi balik lagi, kalau ngomongin soal kebebasan, saya berikan kebebasan tapi dengan batasan. Ada lagi orang tua yang mungkin di rumahnya boleh kok makan sambil duduk, tapi boleh kok makan di ruang keluarga sambil nonton TV tapi sambil duduk, mungkin ada.
Tapi kalau keluarga lain nggak boleh, pokoknya makan itu harus di ruang makan, seperti itu. Balik lagi ke value keluarga masing-masing. Di mana batasannya? Makanya kenapa kalau di Montessori itu anak-anak tuh harus punya alas kerja, nggak boleh enggak. Ini sayangnya saya nggak bawa alas kerjanya nih. Jadi dia kayak apa ya, kayak kalau aku yang aku pakai tuh kayak handuk ukurannya 50 50 kali 80, itu tergantung macam-macam ukurannya. Setiap anak berkegiatan itu harus ada. Apakah bentuknya kayak nampan, kalau mainnya sama air otomatis pakai tray atau nampan yang kedap air dari plastik atau dari apa ya, aluminium atau dari seng mungkin ya, itu bisa digunakan. Atau pakai, kalau yang kering-keringan kegiatannya boleh pakai alas kerja yang bahannya itu seperti handuk, itu bisa. Nah, kenapa di Montessori itu anak-anak harus menggunakan alas kerja? Supaya mereka dilatih untuk menentukan batasan, boundariesnya. Dia tahu mana area kerja dia dan dia tahu mana area kerja temannya. Kalau dia sedang bekerja di area kerjanya dia sendiri, fokus dengan apa yang ada di depan dia gitu. Dia nggak boleh nyimpen barang dia sembarangan di area kerja orang lain. Manfaatnya apa? Sampai dia besar, sampai dia dewasa, harusnya ya itu akan apa ya? Akan membekas di hatinya dia, di kepribadiannya dia, di karakternya dia untuk tidak mudah mencampuri area privasinya orang lain. Seperti itu. Hal-hal sederhana yang di Montessori berikan, terapkan, itu benar-benar apa ya, benar-benar yang tidak sebatas alas kerja, ya udah alas kerja aja, enggak. Tapi punya filosofi lain yang ternyata punya manfaat di karakter anak saat dewasa nanti. Gitu. Ya Bunda, ada batasannya ya Bunda ya, Mhm. tetap tapi disesuaikan dengan keluarga masing-masing ya Bunda ya. Betul sekali, Oke Kak Bunda, Nila. Bunda kan mungkin banyak ya nih Mhm. keluarga-keluarga kan kita atau yang bunda-bunda atau moms nih punya adik nih, perbedaannya itu Mhm. pengasuhan yang saja nih, kadang kan suka ada kecemburuan nih dari si kakaknya gitu, cara mengkomunikasikannya seperti apa nih Bunda? Mhm, pasti ya. Kalau cara pengasuhan sih bisa aja sama ya, tipe-tipenya gitu ya, tipe-tipe pengasuhannya bisa aja sama. Hanya saja mungkin perbedaannya itu adalah di pembagian waktunya. Kalau yang anaknya baru satu udah pasti punya waktu full gitu ya sama anak pertamanya, karena anaknya baru satu. Jadi pagi, siang, sore, malam bisa benar-benar fokus sama anak yang baru satu itu gitu ya, anak pertamanya itu. Tapi kalau anaknya udah dua gimana? Sebetulnya setiap anak itu berhak memiliki atau mendapatkan berkualitas dari orang tuanya, dari kita. Tapi kita juga tetap punya hak untuk memiliki waktu berkualitas untuk diri kita sendiri. Jadi pintar-pintar kita untuk mengatur waktunya, gitu ya. Kemudian cara membaginya seperti apa? Kalau aku pribadi, karena adiknya ini masih bayi, jadi quality time sama kakaknya itu biasanya adalah ketika adiknya tidur. Jadi kalau adiknya tidur, karena kalau bayi kan masih lebih banyak tidur gitu ya daripada dia berkegiatan. Adiknya tidur, ya udah aku manfaatkan kalau Nafisa lagi di rumah, ya aku berkegiatan sama Nafisa. Tapi kalau misalkan dia lagi sekolah atau dia lagi ngaji, aku pakai untuk kerja, kalau enggak aku pakai untuk tidur gitu ya, nge-recharge lagi energinya gitu biar nggak terlalu capek gitu kan, biar kitanya juga uh, balik lagi nggak mudah emosian, karena kalau capek tuh cepet banget kesulut emosinya, cepet banget mudah marahnya gitu ya. Makanya untuk ibu-ibu kalau udah capek mendingan istirahat daripada nanti melebar kemana-mana gitu. Nah balik lagi ke pembagian waktu antara anak satu, anak dua sama dengan anak tiga. Kalau sekiranya waktunya benar-benar habis, harus ngerjain kerjaan rumah, harus ngurusin kakaknya, ngurusin adiknya lagi, ngurusin kerjaan, mungkin ada yang punya job kah, ada yang jadi konten kreator, sebagainya, itu bisa aja kita berbarengan gitu ya. Jadi kakaknya main, adiknya juga diajak, yang kecil juga kita bisa ajak. Kenapa? Kalau di Montessori itu kan bisa lintas usia, terutama kelas sekolahnya gitu ya. 1 sampai 3, 3 sampai 6. Begitu juga di rumah. Jadi kakaknya bisa ngajarin adiknya, bisa mengayomi adiknya. Yang kecil adiknya bisa menghormati kakaknya, bisa belajar dari kakaknya. Jadi saling ngebantu, saling mengisi
gitu. Itu bener-bener yang memang waktunya habis gitu ya, daripada kita jeda-jeda pagi sama kakaknya, siang sama adiknya, sore sama adiknya lagi, mungkin akan lebih capek, akan sangat memakan waktu dan energi mamanya, kasihan gitu kan. Jadi solusinya atau tips yang bisa digunakan adalah yaudah kita main bareng-bareng aja gitu. Bunda, karena waktu gimana ya, sebentar lagi nih Bunda nih, padahal kita Betul. masih banyak juga nih pertanyaan dari Edge, tapi karena waktu Ya, Bunda untuk closing statement boleh dan silakan. untuk komunikasi antara moms atau dads kepada anak tanpa drama nih Bunda nih. Bagaimana? Kalau komunikasi tanpa drama tadi yang aku bilang dari awal adalah interaksi dua arah, saling menghargai ya, meskipun dia masih kecil tetap hargai bahwa anak-anak itu bagian dari keluarga, suaranya tetap harus didengarkan dan harus dilibatkan. Sesederhana kita mau tanya makan apa, anaknya boleh banget ditanya mau makan apa gitu ya. Kemudian tadi saling menghargai waktu. Kalau anaknya memang merasa terganggu ketika kita tanya, merasa terganggu ketika kita bercandai gitu ya. Kadang-kadang kita kan saking kangennya sama anak pulang kerja jadi ngebecandain anak, nyubit-nyubit pipinya, tapi ternyata anaknya merasa keganggu gitu, aku nggak nyaman, itu juga sama harus dihargai. Karena kalau hal-hal sederhana seperti itu diabaikan, itu pasti akan berdampak ke cara komunikasi kita sama anak kita. Anaknya jadi ketusan, anaknya jadi judesan gitu ya. Apa ya judesan? Judes maksudnya, anaknya tuh jadi kayak yang biasanya kok manis banget sama kita sekarang kok jadi judes banget gitu. Karena sebenarnya mungkin orang tuanya yang kalau bercanda keterlaluan, jadi anaknya responnya seperti itu ya. Dramanya jadi makin banyak gitu. Sekali lagi tadi adanya interaksi dua arah, kemudian saling menghargai, pastinya quality time ya, selalu luangkan waktu, jadi jangan gunakan waktu yang tersisa, tapi harus punya waktu 10 sampai dengan 15 menit itu sangat cukup untuk kita membangun fondasi bonding sama anak-anak, terutama untuk anak-anak usia 5 tahun ke bawah. Karena apa? Kalau di 5 tahun ke bawah bondingnya sudah bagus, komunikasi sama anak sudah bagus, insya Allah ke depannya itu dia nggak terlalu banyak drama, nggak terlalu capek untuk mengejarnya gitu ya. Karena ini yang aku rasakan sendiri gitu. Dulu mungkin waktu ngajak awal-awal berkegiatan sama Nafisa, dia yang masih cuek, dia yang masih nggak peduli gitu ya, nggak tertarik untuk diajak main bareng sama mamanya. Tapi sekarang 4 tahun sudah dia sendiri yang udah mulai lagi untuk kegiatan, bahkan kalau aku lagi repot sama adanya ya dia bisa mandiri main di rumah gitu. Jadi aku yakin Bapak Ibu di sini juga pasti bisa ya untuk mencoba membangun fondasi bonding lagi sama anak dengan apa? Dengan permainan, dengan ngobrol, dengan kegiatan edukatif di rumah. Nah, mungkin cukup ya Bunda. Cukup Bunda. Cukup dari aku sudah, Kak Nila. Oke. Bunda, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih untuk sharing moms kepada moms dan dads di Uncle di Es Krim. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing bisa berkomunikasi lagi dengan Bunda ya Bunda. Sekali lagi terima kasih Bunda waktunya. Sehat selalu Dengan Bunda, senang hati. Nafisa juga. Terima kasih, Oke Kanila. Mohon Bunda. maaf untuk semua pertanyaan yang belum terjawab ya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda untuk Bunda mungkin Bunda untuk meninggalkan live ini. Baik, terima kasih. Saya pamit. Gimana nih, moms and dads and party lovers? Gimana nih? Event pertama kita apakah sangat apa ya? Memberikan pemahaman kepada moms and dads nih.
Nah, momen dance insya Allah nih atau kegiatan edisi parenting ini akan berlanjut nih. Jadi stay tune aja, boleh rekomendasi nih. Kayaknya yang menarik nih tema untuk Instagram Live selanjutnya nih, ini boleh sekali ya, boleh langsung ke DM atau bisa langsung komen di poster terkait acara malam ini. Dan jangan lupa juga nih, mungkin kalau di mana ya, di rumah teman-teman masih hujan atau dari pagi sampai sore sampai malam masih hujan, gak usah khawatir teman-teman. Teman-teman bisa mesen es krim melalui Gojek dan GrabFood dan GoFood nih teman-teman, dan juga teman-teman ada potongan 22%. Mantep banget teman-teman, gak usah datang ke toko, tinggal duduk manis di rumah masing-masing dapat es krim dengan potongan 22%. Mungkin cukup sekian, aku sebagai host atau moderator pamit undur diri. Sebelum terima kasih atasnya untuk bareng live atau melihat live Instagram ini. Bye-bye teman-teman, bye-bye moms and dads, di Uncle di es krim. Aku pamit undur diri ya.